Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini izinkan nama saya Redi Abriono, nomor induk mahasiswa 0451 39925 dalam prodi S1 Manajemen. Dan ini saya berkesempatan untuk melaksanakan tugas bahasa Indonesia diskusi 4 tentang gagasan COVID-19. Baik, sebelum saya melanjutkan presentasi ini, kita bisa melihat 3 tahun kebelakangan ini. Di tahun 2019 kita mengetahui bahwasannya ada satu virus atau satu virus yang kita kenal sangat membahayakan bagi kita semua, dan banyak yang bilang bahwasanya itu virus yang mematikan. Jadi saya sempat cari di Google apa itu, ternyata itu virus Corona 19. Apa itu COVID-19? Yaitu salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 yang dapat mengganggu saluran pernapasan sehingga menyebabkan kematian seseorang. Dan ini sangat membahayakan bagi kita semua. Baik, sebelum itu kita bisa mengetahui bahwasanya penyebaran COVID-19 ini pertama kali ditemukan di daerah Wuhan, Cina, sekitar akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat di beberapa wilayah di Cina, bahkan hingga ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, negara tercinta kita ini. Virus ini dapat menyebar melalui hidung atau mulut, atau dari seseorang yang sudah terinfeksi dengan melalui partikel cairan kecil, seperti batuk, bersin, dan berbicara juga bisa mengakibatkan infeksi ini. Anda juga dapat tertular jika menghirup udara yang menyentuh mata, hidung, dan mulut, dan setelah menyentuh permukaan benda yang sudah terkontaminasi oleh virus ini. Jadi sangat berhati-hati pada saat coronavirus 19 ini sudah berada di sekitar kita, maka kita harus berhati-hati. Apa aja gejala-gejala orang yang terkena COVID? Orang yang terinfeksi virus ini biasanya gejala yang ringan seperti demam, batuk, dan sulit bernapas. Akan tetapi, gejala yang dapat berkembang sangat menjadi berat apabila tidak ditangani sedini mungkin. Tetapi ada salah satu pencegahan agar kita tidak tertular pada virus COVID-19 ini, yaitu dengan kegiatan vaksinasi. Apa yang disebut dengan vaksinasi ini? Vaksinasi adalah pemberian vaksin khusus dalam rangka meningkatkan kekebalan imun dalam tubuh kita secara aktif terhadap suatu penyakit. Atau sebagai aturan kegiatan vaksinasi dibuat oleh pemerintah guna menjaga kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Ada 4 tujuan utama dari kegiatan vaksinasi. Yang pertama yaitu mengurangi penularan virus itu sendiri. Yang kedua, menurunkan angka kesakitan atau kematian akibat COVID-19. Dan yang ketiga, guna mencapainya herd immunity. Dan yang terakhir, untuk melindungi masyarakat dan agar tetap produktif dalam melakukan kegiatan vaksinasi COVID-19. Pemerintah di Indonesia tersendiri menggunakan beberapa jenis vaksin di antara Sinovac dan Moderna. Pada berbagai jenis vaksin tentunya memiliki efek yang bermacam-macam dan tidak selalu muncul pada setiap orang, sehingga apabila muncul biasanya hanya bersifat sementara dan menandakan bahwa antibodi dalam tubuh kita sedang bekerja. Setelah ada vaksinasi ini, kita otomatis timbul dalam diri kita untuk mencegah dari virus COVID-19 ini. Jadi apa-apa saja tahap-tahapan untuk cara mencegah COVID-19 ini? Cara yang dilakukan untuk pencegahan penularan COVID-19 dengan cara menghindari kerumunan. Nah, ini yang pertama, karena itu sangat berefek sekali. Bahwasanya apabila salah satu yang
COVID-19 ini kita awalnya tidak ketahuan, tetapi apabila kita ada kerumunan, ada salah satu di antara kerumunan itu terjangkit COVID-19, maka kita bisa kita bisa juga untuk tertular, potensi besar akan tertular. Jadi hindari kerumunan. Tetap berada di rumah jika tidak memiliki kepentingan. Kalau nggak ada hal yang penting di luar, ya udah di rumah aja. Bisa beli snack, makan di rumah, ya di inilah dicukup-cukupin untuk kebutuhan seminggu, sebulan gitu, agar kita lebih aman lah di rumah aja. Sering melakukan kegiatan mencuci tangan. Nah, ini sangat penting. Mengurangi mobilitas sosial dalam lingkungan masyarakat. Oke, mari kita jaga kesehatan. Untuk kawan-kawan, semua yang ada di sini, kita harus mencintai diri kita agar tidak tertular COVID-19. Yang pertama yaitu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Ini tahapan pertama, karena kita tidak tahu nih tangan kita ini ada kuman apa. Kita tidak mengetahui bahwasanya kita habis nyentuh apa nih. Untuk lebih protek kepada diri kita, sebelum kita melakukan sesuatu, cucilah tangan pakai sabun dan dilakukan dengan air yang mengalir. Dan yang kedua, gunakan masker. Masker kesehatan kemudian itu harus diganti secara berkala. Jadi Anda yang telah memakai masker hari ini, besok jangan pakai lagi masker yang itu, diubah. Jadi ya secara berkala, kalau bisa 1 hari bisa 2 atau 3 kali ganti, biar lebih aman aja. Dan yang ketiga itu menjaga jarak dari kawasan ramai. Nah ini tadi kerumunan, kalau bisa jaga jarak. Ada teman di depan, mungkin teman di belakang, jarak 1 meteran lah agar lebih aman. Dan yang keempat, konsumsi makanan bergizi dan lakukan kegiatan olahraga untuk menjaga imun kita. Dan yang terakhir, selalu terapkan etika batuk dan bersin. Jadi kok misal batuk bersin jangan semau-maunya. Kasihan kawan-kawan di samping kanan kiri kita. Bersin tutup mulut, batuk tutup mulut. Setelah itu cuci tangan lagi. Nah, mungkin itu aja yang saya dapat paparkan dalam gagasan COVID ini. Mudah-mudahan saya pribadi dan kita semua bisa menjadikan contoh hidup sehat dan tidak tertular dengan COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.